Halo semuanya, kembali lagi di channel Huraplano. Masih bersama saya Sulis dan ini adalah review SNAA BI1-14 iKIS Knight Achilles. Kit ini merupakan kit dari brand SNAA ketiga yang saya bahas di channel ini. Setelah sebelumnya saya sempat membahas Thunder in Chassis dan God Guardian Gawain. Sama seperti kedua kit yang sebelumnya, kit ini juga memiliki grade BE, yang mana merupakan kependekan dari Beyond Exquisite, sebuah grade di atas HG dan bisa dibilang setara dengan kit RG. Kit ini saya beli melalui Shopee dengan harga Rp180.000 dari toko yang bernama Robot Kingdom. Memiliki box yang cara membukanya cukup merepotkan, yang mana harus dibuka dari samping kurang lebih seperti ini, lalu tarik saja box yang ada di dalamnya. Di dalam boxnya ini kita akan menemukan tumpukan plastik yang terdiri dari 9 buah kantong plastik, yang mana berisi 14 runner, lalu ada selembar dekal, serta ada buku petunjuk rakit atau buku manualnya juga. iKIS Knight Achilles ini memiliki bentuk serta siluet yang keren dengan detail serta separasi part yang cukup bagus. Untuk proses rakitnya sendiri cukup mudah dan tidak membutuhkan banyak waktu. Namun entah kenapa berbeda dengan dua kit yang sebelumnya, kit ini memiliki bahan plastik yang cukup keras, sehingga pengalaman rakitnya pun tidak terlalu menyenangkan. Bahkan saya sempat berpikir lebih enak merakit kit Hongli. Karena setara dengan kit RG, tentu saja iKIS Knight Achilles ini memiliki inner frame yang bentuknya keren dengan warna abu-abu gelap saja. Meskipun tidak full frame sampai bagian kepalanya, namun memiliki detail-detail yang bagus di bagian badan, tangan, bahkan sampai bagian kakinya, serta baik dari sisi depan maupun sisi belakangnya. Jika dilihat secara 360 derajat, iKIS Knight Achilles ini memang terlihat cukup keren dari sudut pandang manapun. Memiliki siluet yang cukup keren, dengan proporsi yang cukup bagus, tidak terlihat kurus sebagaimana kedua kit SNAA yang saya bahas sebelumnya. Meskipun memiliki backpack yang menopang dua shield yang ukurannya lumayan besar, namun tidak membuat kit ini terjengkang atau jatuh ke belakang. Kit ini memiliki kombinasi warna putih, ungu, kuning, abu-abu, abu-abu gelap, serta lavender yang menurut saya bagus, dengan separasi warna yang bisa dibilang sudah akurat. Tidak lupa, kit ini juga disertai dengan selembar dekal seperti ini, namun tidak ada yang saya pasang. Kit ini memiliki tinggi sekitar 15 cm sampai bagian kepalanya. Dan berikut ini adalah perbandingan dengan God Guardian Gawain serta Thunder in Chassis. Di sini terlihat bahwa ketiganya memiliki tinggi yang kurang lebih sama. Untuk aksesoris dan senjatanya, yang pertama adalah tangan alternatif. Selain sepasang tangan mengapal yang sudah terpasang ini, ada juga sepasang tangan memegang senjata dengan detail yang bagus, serta kombinasi warna putih dan abu-abu gelap. Lalu ada sepasang tangan dengan pose peace, detailnya juga bagus, serta kombinasi warna putih dan abu-abu gelap juga. Dan yang terakhir ada sepasang tangan terbuka, detail-detailnya juga bagus, tentu saja dengan kombinasi warna putih dan abu-abu gelap juga. Lalu yang kedua adalah backpack, memiliki bentuk yang cukup simpel, detail-detailnya lumayan bagus, dengan kombinasi warna abu-abu gelap serta kuning. Bagian sub-armnya ini bisa direntang-rentangkan, dan juga bisa diputar-putar. Cara menggunakannya tinggal dipasangkan saja di bagian punggungnya seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah Sword of Ares. Kita akan mendapatkan dua buah pedang seperti ini, yang mana memiliki bentuk yang cukup keren, detail-detailnya sendiri juga bagus, serta kombinasi warna putih, abu-abu gelap, serta kuning. Kedua pedangnya ini bisa disimpan di bagian backpacknya seperti ini. Cara menggunakannya tinggal dipegang saja dengan metode sandwich. Dan berikut ini adalah pose dari iKIS Knight Achilles dengan Sword of Ares. Sedangkan yang terakhir adalah Swift iKIS Shield. Kita akan mendapatkan dua buah shield seperti ini, yang mana memiliki bentuk yang cukup keren dengan ukuran yang lumayan besar, detail-detailnya lumayan bagus, dengan kombinasi warna putih, ungu, kuning, abu-abu, abu-abu gelap, serta lavender. Bagian ini bisa ditarik maju mundur, serta bagian blade bisa ditarik keluar, lalu bisa diputar-putar seperti ini. Cara menggunakannya tinggal dipasangkan saja di bagian sub armnya. Dan berikut ini adalah pose dari iKIS Knight Achilles dengan Swift iKIS Shield. Untuk artikulasinya, kepalanya bisa mengangguk-angguk, kemudian bisa miring ke kiri dan ke kanan, serta bisa diputar 360 derajat kurang lebih seperti ini. Tangannya bisa diangkat sejauh ini, lumayan bagus. Armor bahunya bisa dibuka tutup, kemudian bahunya bisa digerakkan maju mundur, serta bisa diputar 360 derajat seperti ini. Lengan atas bisa diputar 360 derajat, siku bisa ditekuk lebih dari 90 derajat, serta pergelangan tangannya bisa digerakkan secara bebas dan bisa diputar 360 derajat juga.
Bagian dadanya bisa dibungkukkan ke depan dan ke belakang, serta bagian perutnya bisa diputar 360 derajat kurang lebih seperti ini. Bagian front skirtnya bisa digerakkan cukup bebas, side skirtnya bisa diangkat ke samping, lalu bisa diputar-putar juga, serta bagian back skirtnya juga bisa digerakkan cukup bebas. Kakinya bisa maju ke depan cukup jauh, lalu ke belakang juga jauh, serta ke samping hingga split. Bagian selangkangannya bisa ditarik ke depan seperti ini, bahannya bisa diputar 360 derajat, serta bagian lututnya bisa ditekuk hingga rapat. Kemudian pergelangan kakinya bisa digerakkan maju mundur, lalu miring seperti ini, dan bisa diputar 360 derajat. Telapak kaki depannya bisa ditekuk naik turun, lalu tuminya juga bisa diputar sedikit. Sedangkan untuk armor pergelangan kakinya bisa digerakkan naik turun seperti ini. Dengan harga Rp180.000, tentu saja Aegis Knight Achilles ini cukup worth it untuk dibeli. Kita akan mendapatkan kit dengan bentuk serta siluet yang keren, dengan detail dan separasi part yang bagus, serta memiliki inner frame. Hanya saja, kit ini memiliki kualitas plastik yang lumayan keras, sehingga pengalaman rakitnya jadi kurang menyenangkan, bahkan membuat jari terasa sakit. Selain itu, kit ini tidak memiliki banyak aksesoris maupun senjata, bisa dibilang hanya memiliki sepasang pedang dan sepasang shield, jadi pose-posenya pun tidak akan begitu banyak. Di pasaran sendiri, kit ini masih cukup mudah ditemukan dengan bandrol harga 180 ribuan, harga yang menurut saya masih cukup masuk akal. Dari kekurangan yang saya sebutkan sebelumnya, sebenarnya saya tidak bisa merekomendasikan kit ini untuk dibeli. Tapi jika kit ini salah satu kit incaran kalian, kit ini masih cukup layak untuk dikoleksi. Namun, keputusan tetap akan saya kembalikan ke kalian, apakah mau mengoleksinya atau tidak. Dan untuk reviewnya kurang lebih seperti itu saja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye!